Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube-nya Rasiba Channel Pro. Di sini kita ada permintaan ya untuk mereview produk Rasiba DL933 ya. Ini yang 4 in 1 atau 4 fungsi. Jadi pembelinya meminta kita untuk dibuatkan video review produknya ya, dan serta fungsi dari produknya itu apa saja. Dan untuk kelengkapan produk kita ini ada blower uap DL933 ya. Ini yang 4 fungsi, sudah dilengkapi dengan solder station ya. Jadi ini sudah 4 fungsi dan kelengkapannya itu ada box ya. Ini ada kabel power supply, 3 set mata blower ya. Dan ini ada juga buku petunjuknya. Garansi 6 bulan ya untuk produk kita. Dan ini untuk stand holdernya, gagang blower ya, ini 858 kita pakai. Dan ini tambahan ya dari produk 4 in 1 nya, yaitu solder station. Ini satu buah gagang solder ya, sudah dilengkapi dengan mata solder bawaannya. Dan ini modul dari solder stationnya ya. Jadi tinggal dicolokkan saja di samping produknya, ini ada. Dan ini untuk stand holder dari solder stationnya ya. Jadi inilah untuk kelengkapan dari produk 4 in 1 dari Rasiba DL933 ya. Oke, kita lanjut untuk pemakaian blower uapnya. Kita tes ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan mengetes produknya itu untuk pelepasan konektor casan ya. Ini konektor cas akan kita lepas ya. Jadi ini untuk gagangnya nih kita colokkan dahulu. Dan di sini saya pakai corong yang kecil ya, ini kita pasang. Oke, setelah itu ini sudah dicolokkan ke listrik ya untuk blower DL933 nya. Lalu kita setting dulu untuk anginnya Pak Bos. Untuk setting angin ini lampu LED akan menyala ya. Itu berarti untuk settingan anginnya sudah bekerja. Dan kita atur dulu untuk anginnya. Sini kita cari dulu ya untuk settingan angin dan panasnya yang pas. Oke, angin sudah disetting ya. Nanti kalau kurang kita bisa setting lagi. Lanjut kita hidupkan untuk panasnya ya. Panasnya itu dimulai dari 45 ya, 35 sampai ke 50. Oke, kita set ke 50 ya. Kita set ke 50 untuk suhu panasnya. Kita tunggu dulu untuk gagangnya ya. Kalau sudah panas langsung kita akan coba. Sini kita perbaiki dulu untuk kameranya ya Pak Bos. Kita akan lepas tuh konektor cas. Dan di sini saya pakai plug Amtek saja Pak Bos. Ini plug harga cuma 3.000 saja ya, 3.000-an. Kita beri plug.
Jadi ini sekalian kita cari settingannya ya, untuk panas dan anginnya itu harus pas. Kalau tidak pas itu untuk komponen yang dilepas itu tidak akan lepas ya, kalau settingan angin dan panasnya itu tidak sesuai. Dan jika settingan panasnya itu terlalu besar daripada angin, maka itu akan bisa merusak gagang dari blowernya ya. Itu bisa merusak gagang dari blowernya. Oke, ini udah panas ya. Kita langsung untuk melepas. Jadi untuk produk Rashiba DL933, produk dari Rashiba itu untuk kualitas sudah teruji ya. Oke, kita ini dulu. Jadi untuk pembeli yang mau beli produk kita itu langsung saja di order produknya Pak Bos, karena untuk kualitas tak usah diragukan lagi. Oke, di sini kita akan coba naikkan lagi ya untuk panasnya. Oke, ini udah kita naikkan ya untuk panasnya ke 53. Kita lanjut panas sih Pak Bos, seperti biasa ya. Untuk pelepasan komponen digoyang-goyang untuk gagangnya ya, dibantu dengan pinset Pak Bos. Jadi ini adalah video untuk pengetesan dari produk ya. Ini pembeli dari Shopee itu meminta dibuatkan videonya Pak Bos untuk produknya sebelum dikirim. Jadi kita buatkan ya ini videonya. Oke, udah terlepas ya Pak Bos, sangat mudah. Dan untuk settingannya itu di 54 ya untuk panasnya, dan anginnya segini Pak Bos. Nanti akan kita beri tanda biar pembelinya itu tinggal pakai saja Pak Bos, tanpa harus mencari settingan lagi. Jadi ini sudah selesai ya untuk settingan angin dan panasnya. Jika selesai melepas komponen ya Pak Bos, ini sudah selesai kita melepas konektor casnya. Setelah itu kita matikan ya Pak Bos untuk panasnya. Kalau gagangnya masih lama kita gunakan, lebih baik untuk panasnya dimatikan dahulu. Dan untuk anginnya itu tetap standby ya Pak Bos, biar gagangnya tidak overheat. Dan jika ingin digunakan lagi, kita langsung hidupkan saja ya untuk panasnya. Seperti itu saja untuk cara pakai dari produknya ya Pak Bos. Oke, ini udah selesai. Udah mantap ya untuk settingan angin dan panasnya. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya Pak Bos. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Bos. Untuk video kali ini kita akan pakai fungsi yang kedua ya. Jadi ini fungsi yang kedua, yaitu pemakaian power supply. Jadi untuk pemakaian power supply itu di 3,7 sampai di 4,3 volt ya Pak Bos untuk pemakaian power supply-nya. Jadi di sini kita set dahulu untuk voltnya itu di sekitaran 3,7 sampai 4,3 ya Pak Bos. Dan untuk portnya itu sebelah sini ya. Jadi untuk pemakaian portnya itu di tengah ya Pak Bos. Ini untuk pemakaian power supply dan MBR, portnya di tengah ya.
Jadi untuk power supply dan MBR itu jalurnya itu satu ya. Ini dan kita coba dulu. Jadi untuk pemakaian power supply itu harap diperhatikan ya, untuk positif dan negatifnya itu jangan sampai kebalik ya Pak Bos, karena ini rekomendasi untuk MBR Pak Bos 12 ampere ya. Jadi kalau untuk power supply itu jangan sampai kebalik saja, pemakaian akan aman ya. Oke, ini kita langsung hidupkan ya. Oke, udah menyala Pak Bos. Ini Advan produk lama ya, jadi untuk arusnya itu gede ya untuk, dan perhatikan untuk di arusnya ya Pak Bos. Oke, ini udah hidup ya untuk pemakaian power supply. Jadi untuk pemakaian power supply itu kita harus bisa mengerti ya untuk pembacaan arusnya itu. Dan untuk MBR itu sama ya Pak Bos, karena ini satu jalur sama power supply, jadi untuk pemakaian MBR nya itu sama ya. Jadi fungsi MBR itu untuk mencari short ya di jalur bebas, di jalur pibat maksud saya, di jalur pibat itu jika HP itu short di jalur pibat itu bisa langsung kita atasi dengan MBR ya Pak Bos. Oke ya, udah mulai berasap. Ini mantap Pak Bos, 12 ampere ya untuk MBR nya. Jadi untuk short kecil itu bisa diatasi ya dengan MBR kita ini, karena sudah 12 ampere. Untuk pemakaian MBR itu dimulai dari 1,8 sampai ke 5 volt ya Pak Bos. Jadi kalau dia di 5 volt ini itu untuk ampernya itu 12 ampere ya Pak Bos. Jadi kalau 1,8 itu berkisaran 3 ampere ya. Dan ini untuk di 5 volt ini udah 12 ampere ya Pak Bos. Jadi untuk short kecil itu sangat mudah diatasi. Oke ya, merah ya Pak Bos. Mantap ya untuk pemakaian MBR nya. Jadi inilah fungsi ketiganya, yaitu kita bisa langsung memakai MBR ya langsung ini, karena sudah dilengkapi dengan ampere yang besar ya Pak Bos, 12 ampere. Dan untuk fungsi yang selanjutnya itu kita bisa mengecek tegangan DC ya Pak Bos. Tegangan DC, tegangan baterai ya, itu sebelah sini ya Pak Bos untuk pemakaiannya. Jadi jangan salah ya. Oke, di sebelah sini portnya untuk pemakaian pengecekan tegangan DC, tegangan baterai ya. Jadi untuk saklar kecil ini kita tekan ke bawah ya, jadi nilainya ini akan 0. Baru bisa kita cek untuk tegangan baterai atau tegangan yang lain ya, seperti ini Pak Bos. Oke, terbaca di 9,7 volt ya untuk baterai ini. Dan bisa juga dipakai untuk pengecekan konektor cas ya Pak Bos. Ini tegangannya bisa mencapai 100 volt ya untuk tegangan DC, itu bisa dibaca ya. Jadi inilah untuk pemakaiannya ya Pak Bos, untuk power supply dan MBR, dan untuk pengecekan tegangan DC nya. Jadi jika ingin kembali ke power supply, tinggal kita aktifkan saja ya untuk saklarnya ini, dan kita pindahkan lagi ke sebelahnya seperti ini. Oke, ini udah selesai untuk pemakaian power supply plus MBR nya Pak Bos. Dan kita lanjut ke step untuk pemakaian solder stationnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu solder station ya Pak Bos. Jadi ini adalah modul solder stationnya Pak Bos. Ya, tinggal kita colokkan saja ya. Ini di sampingnya ini ada lubang untuk
adaptornya ini ya, tinggal kita colokkan saja seperti ini Pak Bos ya, dan tinggal kita hidupkan saja ya. Ini LED indikatornya bahwa modul ini menyala ya, dan tinggal kita colokkan Pak Bos. Ini dikecilkan dulu ya, dan kita colokkan untuk soldernya seperti ini. Kita tes ya untuk soldernya, ini udah mantap Pak Bos untuk suhu panasnya itu. Oke, kita set. Ini tinggal kita putar saja ya untuk potensionya ini di 100. Kita lihat ya, atau apakah dia merah. Kita matikan dulu lampunya. Oke ya Pak Bos, ini udah merah Pak Bos ya, sangat merah ya. Jadi di 100 dia udah merah membara Pak Bos. Jadi kita turunkan ya untuk pemakaiannya di 75, atau ini udah sangat merah ya. Jadi untuk solder stationnya ini udah mantap sekali Pak Bos. Mantap ya. Inilah untuk pemakaiannya ya Pak Bos, tinggal dicolok saja, di set ke 50, dianya menurun ya untuk suhu panasnya. Dan kita akan tes dengan timah ya Pak Bos. Kita akan tes dengan timah, dan kita ganti dulu Pak Bos untuk ini ya, selongsong soldernya, karena ini masih baru untuk kita kirim ya. Ini untuk percobaan saja, kita ganti dulu. Jadi untuk gagang soldernya ini tipe 936 ya Pak Bos. Banyak yang jual untuk spare partnya ini. Kita ganti dulu, dan kita akan coba ya untuk melelehkan timah apakah berfungsi dengan baik produknya. Kita hidupkan ya, kita set di 75 Pak Bos, 75 ya. Timah mbak. Kita tunggu ya Pak Bos. Kita tes. Jadi untuk produk kita ini udah 4-in-1 Pak Bos, sangat mantap ya untuk produknya. Itu udah 4 fungsi, daripada kita beli satu persatu harganya mahal ya Pak Bos. Untuk blower uap saja berkisaran 400-an. Ini udah 4 fungsi, harga cuma 600 ribuan ya Pak Bos. Sangat murah, dan untuk kualitas tak usah diragukan lagi Pak Bos. Untuk produk Rashiba ya, ini udah mantap nih, udah meleler ya. Untuk timahnya mantap ya Pak Bos. Jadi ini udah siap kita kirim ya. Udah mantap, ini udah siap dikirim. Untuk produknya 4-in ya, udah siap kita kirim ini Pak Bos. Sudah kita tes semua untuk fungsi-fungsinya ya, dan cara pemakaiannya. Jadi inilah videonya Pak Bos. Kalau dirasa masih bingung, bisa langsung chat ke kita ya. Jadi inilah untuk fungsi dari produk blower DL933 yang 4 fungsi ya Pak Bos. Harga masih promo nih Pak Bos, harga 600 ribuan ya kita jual ini 4 fungsi. Yang minat langsung saja ke link toko Shopee kita Pak Bos. Jadi untuk produk kita nih Pak Bos, itu untuk daya wattnya itu sangat rendah ya Pak Bos, berkisar 200 sampai ke 400 ini ya Pak Bos. Kalau dia dihidupkan semua Pak Bos, itu sekitaran
350 watt ya. Ini bisa dipakai secara bersamaan Pak Bos untuk produknya ya, maupun blower uap, power supply dan soldernya ini bisa dipakai secara bersamaan ya. Jadi tidak harus satu-satu ya dihidupkan, itu dihidupkan semua bisa Pak Bos. Ini secara bersamaan kita hidupkan, nggak masalah ya, karena untuk produk kita ini sudah kita tes ya sebelum kita pasarkan. Kita sudah uji coba dulu untuk produknya Pak Bos, jadi untuk kualitas tak usah diragukan lagi ya. Oke, inilah untuk videonya Pak Bos. Untuk kekurangan dalam video mohon dimaklumi ya Pak Bos, karena kita hanya membuatkan video saja untuk pembeli kita Pak Bos, tanpa diedit-edit ini videonya ya. Semoga bisa dijelas untuk pengertian dalam video ini ya Pak Bos. Terima kasih. Salam.